Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ini ada saudara Udin Wahyudin yang baru masuk. Adrian Erianto, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu serta adik-adik semua, peserta seminar online Business Sharing Session yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Aidil Muhammad, SEME, dengan judul Modal Hanya Formalitas Bukan Prioritas. Ngobrol tentang beragam bentuk modal dalam berwirausaha. Coach kita pada pagi hari ini, beliau Certified BNSP untuk pendamping kewirausahaan. Beliau juga 15 tahun di perbankan syariah dan 10 tahun di lembaga sosial. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan sharing terkait materi kewirausahaan. Bagi bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, silakan untuk mengaktifkan Assalamualaikum kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik yang baru join. Selamat pagi. Bagi yang sudah join, tolong untuk speakernya di-mute-kan atau diaktifkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian. Silakan yang sudah bergabung untuk mute-nya
terlebih dahulu diaktifkan, speakernya diaktifkan terlebih dahulu. Insya Allah seminar online pada pagi hari ini akan kita mulai pada pukul 8:35. Bagi bapak-bapak dan adik-adik serta ibu-ibu yang sudah hadir, tolong speakernya untuk diaktifkan dulu. Kepada bapak-bapak, adik-adik serta ibu-ibu yang telah hadir, tolong untuk speakernya di-mute-kan dulu. Insya Allah kita akan mulai pada pukul 8:35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta seminar online. Modal hanya formalitas, bukan prioritas. Sesi sharing terkait ngobrol tentang beragam bentuk modal dalam berwirausaha. Insya Allah kita akan mulai 8:35. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang sudah hadir, ya pastikan untuk mute-nya untuk diaktifkan. Dan ketika sudah dimulai, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik bisa mengaktifkan videonya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita diizinkan untuk bersilaturahim sekaligus mengadakan kita seminar online tentang modal hanya formalitas bukan prioritas. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan bicara mengenai sesi sharing modal hanya formalitas ataupun bukan prioritas yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Aidil Muhammad, SEME. Tema pada kesempatan hari ini adalah kompetensi dari beliau terkait kewirausahaan. Beliau peraih certified BNSP terkait pendamping kewirausahaan. Pengalamannya 15 tahun di perbankan syariah dan 10 tahun di lembaga sosial. Beliau lahir di Surabaya dan beliau saat ini aktif untuk mengembangkan tentang kewirausahaan yang alhamdulillah juga beliau sudah mendapatkan sertifikasi. Insya Allah 1 jam ke depan beliau akan sharing kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian terkait kewirausahaan. Dan alhamdulillah beliau juga telah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Aidil Muhammad, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Fadil atas waktunya. Kita mulai saja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihah. Segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala karena kita semua pagi hari ini bisa berkumpul, bisa bersilaturahim di sini dalam forum Business Sharing Session. Ya, meskipun via online, pastinya tidak akan mengurangi semangat kita semua, ya, semangat untuk belajar, semangat untuk berbagi, dan tentunya ini insya Allah akan menjadi manfaat dan kebaikan kita semua. Harapannya begitu ya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, Mas Fadil ini menyapanya apa nih ya, teman-teman kita semua nih ya. Kemarin kalau ngelihat contekan data nih yang daftar, alhamdulillah ini semua mayoritas masih muda-muda ya. Masih, bahkan ada yang 19 tahun, 20 tahun lah ya, kurang lebih seperti saya lah ya. Gitu. Manggilnya apa nih, Mas Fadil, buat teman-teman kita ya? Kenapa Mas Fadil masih di mute itunya? Mungkin yang enak kali sahabat ya, betul. Kayak sahabat kewirausahaan kali Pak Aidil. Ya, betul. Lebih boleh, kayak sahabat ADL ya, sahabat ADL. Boleh Pak Aidil. Ya, baik. Terima kasih Mas Fadil. Ya, jadi sahabat ADL semua, pagi ini tentunya kita ngobrol ya, bukan seminar. Judulnya juga kita adalah ngobrol, berbagi. Jadi semua silakan saling sharing, ya, karena saya yakin ya nggak mudah ya, hari Minggu, hari libur ya, pagi-pagi sudah harus hadir ikut sharing session online ya. Mungkin masih ada yang masih ingin istirahat, atau sudah ada yang berani keluar mungkin olahraga di luar ya, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Ya, nah jadi yang paling penting dari ini semua adalah niatkan pagi ini kita untuk mendapatkan sesuatu yang manfaat. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng semuanya, dan siapa tahu nanti melalui forum ini kita ketemu jodohnya, gitu ya. Maksudnya jodoh berwirausaha, ya. Jadi mungkin yang sudah jadi buyer nanti ketemu sama seller, ya. Mungkin yang selama ini biasa barter
semoga nanti bisa menjadi partner. Ya, jadi inilah tujuan kita forum ini. Dan kalau memang nanti berkenan, kita bisa buat grup, ya, WA grup. Nanti kita bisa saling bertukar, berkenalan produk yang mungkin kita sudah miliki, ya. Kalau ngelihat peserta pagi ini, Masya Allah, kemarin usianya masih cukup muda, tapi sudah banyak yang punya usaha, ya. Baik itu usaha yang sudah berjalan 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau baru tadi pagi, ya, yang punya niatan untuk menjadi wirausaha. Nah, itu tujuan saya pagi ini adalah untuk menyebarkan virus, ya. Tapi virusnya ini adalah virus wirausaha, ya. Jadi teman-teman sekalian yang baru punya niat harus semakin dikuatkan. Yang sudah punya niat baru buka-buka harus lebih disemangatkan lagi, ya. Baru buka-buka usahanya apa saja. Nah, tadi sekilas sudah dikenalkan oleh Mas Fadil. Saya ini asli dari Surabaya, tapi sudah domisili di Jakarta. Ya, jadi insya Allah bagi teman-teman yang juga tinggal di Jakarta, nanti kita bisa berdiskusi, ngobrol santai via offline, insya Allah, ya. Nah, sahabat Adial sekalian, tentunya kita semua, ya, banyak sahabat-sahabat kita yang di luar juga, yang mungkin tidak berkesempatan hadir, ini adalah ingin berwirausaha. Tapi seringkalinya, dan mungkin kita semua pernah mengalami traffic jam. Ya, apa itu traffic jam? Mungkin sahabat Adial pernah mengalami kalau kita misalkan kondisi macet di lampu lalu lintas. Ya, traffic jam. Lampunya rusak. Nah, nyala hijau, nyala merah, nyala kuning, dan itu yang sering kita alami juga gitu saat kita mau memulai wirausaha. Ya, kadang pengen jalan gitu, ya. Lampu hijau kita mau jalan. Terus nggak lama lampu merah. Waduh, tar dulu deh. Ya, kayaknya persiapan belum matang gitu, ya. Kayaknya ini belum, yang itu belum. Jadi kita itu selalu ada di zona lampu kuning gitu. Antara iya ataupun tidak. Nah, ini teman-teman sekalian yang akan kita kuatkan pagi ini, ya, dengan diskusi ini, karena yakinlah bahwa berwirausaha itu tidak mengenal dengan arti gelar. Ya, teman-teman yang sudah S3, alhamdulillah. Yang diberi kesempatan kuliah S2, alhamdulillah, ya, S1. Atau yang sahabat ADL yang juga masih sekolah ataupun masih kuliah, itu juga harus tetap semangat karena berwirausaha itu mereka tidak mengenal sesuatu yang bersifat gelar atau sesuatu yang bersifat profesi, ya. Mau yang sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun, atau dengan teman-teman sahabat Adial yang masih kuliah, insya Allah itu semua adalah sama. Ya, berwirausaha yang dikenal oleh wirausaha itu adalah semangat. Ya, yang dikenal oleh wirausaha itu adalah visi dan misi. Ya, jadi selama sahabat Adial semua ini memiliki mental wirausaha, insya Allah kedepannya bisa sukses. Nah, jadi tema pagi ini, ya, yang berjudul tadi disampaikan oleh Mas Fadil selaku MC adalah modal itu adalah formalitas, bukan prioritas. Ya, karena tadi saya sampaikan traffic jam, ya, traffic jam di di perjalanan wirausaha itu memang sering mentoknya dengan modal. Nah, nanti kita akan bahas. Baik, langsung saja supaya menyingkat waktu, izinkan saya sebentar untuk sharing mengenai materinya, ya. Teman-teman sahabat Adial bisa lihat supaya lebih jelas, ya. Mungkin hostnya boleh di-open untuk sharing ininya, sharing materinya.
Mas Fadil udah bisa kelihatan belum ya materinya? Belum. Sudah, Pak. Sudah kalau gini, Pak. Kalau di slideshow belum ya? Kalau di play belum. Oke ya, kita coba lagi ya. Sudah. Udah ya? Sudah kelihatan nih Pak Aidil. Ya, alhamdulillah. Baik. Sudah kelihatan. Ya, sahabat ADL, jadi materi kita pagi ini modal hanya formalitas, bukan prioritas. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan di depan, ayo kita semua komitmenkan, kuatkan terus untuk semangat berwirausaha, ya karena insya Allah jalannya lebih banyak dibanding untuk menjadi profesi seorang karyawan. Ya, saya tidak bilang mana yang lebih baik tentunya ya. Semua adalah baik, tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, saya lebih prefer untuk menjadi wirausaha. Ya, kalau tadi Mas Fadil bilang kalau tidak lebih menantang pastinya saya juga akan terus meneruskan karir saya di perbankan syariah gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, tadi disampaikan saya udah 15 tahun di perbankan syariah. Ya, dan selama 15 tahun itu sebetulnya saya mengalami traffic jam. Ya. Jadi teman-teman lihat ya di slide berikutnya ini, ya selalu kita dihadapkan pada traffic jam antara iya enggak, maju mundur gitu ya. Nah, pada akhirnya apa? Akan kejebak di lampu kuning gitu. Ya udahlah, ya kayaknya produk kok khawatir gitu ya, nggak laku gitu. Nanti udah jualan nggak laku, malu. Ya, ntar udah resign dari karyawan, ternyata nggak sukses usahanya. Nah, akhirnya kita akan mengalami traffic jam di posisi untuk maybe. Ya, maybe itu maksudnya ya udah jalan aja deh gitu ya. Nah, makanya saya juga seringkali bilang dengan teman-teman ya kalau berdiskusi di warung kopi gitu ya, saya itu tidak setuju dengan filosofi air. Ya, air itu yang selalu mengalir, ya sunatullahnya selalu turun dari atas ke bawah, gitu ya. Mau ngadepin apa aja dihajar gitu ya. Mau ketemu tembok, mau ketemu batu, ya, mau ketemu tanah dia akan menyerap ke bawah dan seterusnya. Maksud saya kita harus punya planning, ya. Kita harus punya perencanaan. Ya, memang setelah berjalan, ya namanya tawakal. Maksudnya filosofi air itu kan, maksud saya bukan pasrah, tapi semua disiapkan dengan baik. Kalau memang bisa menghindari ketemu batu, kenapa enggak gitu? Ya, kalau memang bisa kita planning dengan baik supaya air itu naiknya dari bawah ke atas, kenapa enggak? Kan begitu. Ya. Nah, jadi traffic jam ini yang harus selalu kita hindarkan. Ya, jangan sampai kelamaan kita berhenti atau stuck di lampu kuning. Ya, selalu di kata maybe. Nah, salah satu hal yang bisa menjadi solusi ya untuk traffic jam itu adalah memang salah satunya forum ini. Artinya kita sering bertemu dengan sahabat-sahabat yang juga punya mental wirausaha. Ya, saling memberikan ide, saling membagi semangat. Karena ide itu adalah makhluk hidup. Kalau dia ketemu DNA-nya, ya ide itu kalau ketemu DNA-nya, dia insya Allah nggak akan pernah mati, justru semakin berkembang. Jadi teman-teman selalu jangan pernah menyimpan ide itu sendirian, ya jangan pernah menyimpan semangat itu sendiri gitu. Begitu ada semangat, begitu ada ide, sharing ke teman-teman. Karena begitu ide itu nanti ketemu DNA-nya dengan ide, dia akan tumbuh semakin besar.
ya ngobrol sana sini, ketemu ada yang bisa sevisi semisi, ide itu akan terus bertumbuh. Yakinlah ya, ide itu seperti itu. Nah, cuma gimana nih bisa bertemu dengan mereka yang bisa sevisi semisi. Nah, itulah fungsinya kita bisa memilih teman yang baik. Kita bisa memilih sahabat-sahabat yang baik. Ya, sebuah tim yang sukses itu bukan diisi oleh orang-orang yang terbaik. Ya, itu pengalaman berbicara ya, pengalaman berbicara. Tidak, jadi wirausaha ini hampir sebagian besar itu adalah bicara mengenai pengalaman, bukan bicara mengenai teori. Makanya kapan pengalaman itu bisa kita dapat ya dari sekarang juga gitu, dari niat kita sekarang gitu. Jadi teman-teman kalau mencari teman atau sahabat itu cari yang jangan punya crab mentality gitu ya. Paham ya crab mentality ya? Crab itu kepiting ya. Jadi teman-teman kalau lihat kepiting ya, coba aja mungkin bisa dites nanti ya setelah ini. Ambil beberapa kepiting, masukkan ke dalam bak. Ya, masukkan ke dalam bak. Nanti lihat nih, ya, kepiting itu akan mencari jalan untuk keluar. Ya, dia kalau sudah terkurung, dia akan mencari jalan untuk keluar. Tapi coba amatin deh. Kalau ada salah satu kepiting itu yang sudah sampai ke tengah, ya, dia mau sampai ke ujung mau keluar, itu selalu teman-teman yang lain, kepiting yang lain itu menariknya ke bawah. Dia di-dragging lagi ke bawah. Ya, karena kepiting itu memang sifatnya begitu. Begitu lihat ada lagi yang naik, dia tarik ke bawah lagi. Jadi kalau memang mau naik, ya harus bareng-bareng semua gitu. Tapi kan nggak bisa kondisi begitu ya. Nah, itu ada beberapa teman, maksud saya, ada beberapa sahabat kita, mungkin memang maksudnya tidak negatif. Tapi saat kita berbagi, ya sharing mengenai ide dan semangat wirausaha, selalu yang dilihat, kamu yakin benar mau resign? Atau mungkin ya buat sahabat-sahabat kita, kalau punya keinginan berwirausaha gitu ya, ini kan udah mau selesai ya, udah mau skripsi, udah beresin aja dulu kuliah. Ngapain harus susah-susah berwirausaha dari sekarang? Nah, ini kelihatan nih, ya, crab mentality-nya kelihatan. Jadi teman-teman juga bisa mencari sahabat atau teman-teman yang memang sesuai, ya, sevisi misi. Nah, dari itu semua, sebelum kita memulai berwirausaha, ini saya selalu juga berbagi ya, kalau ngajar di kampus, beberapa tahun lalu masih alhamdulillah masih ada waktu ngajar gitu. Yang pertama, ya teman-teman bisa lihat di slide adalah yakinlah bahwa jaminan rezeki, bahwa Allah Ta'ala itu sudah menjamin rezeki. Ya, di surat Az-Zariyat itu juga Allah menyampaikan bahwa setiap hambanya yang memang benar-benar berusaha itu insya Allah sudah tetapkan. Bahkan Allah sudah tetapkan kadarnya. Jadi maksudnya begini, bahwa kita semua once kita sudah punya niatan, bismillah, jalan saja, gitu ya. Begitu kita sudah punya semangat, go ahead, gitu. Dan bagaimana bisa kita memaintain itu dengan baik, sekali lagi, itu fungsinya kita punya sahabat-sahabat yang baik. Ya, saya juga termasuk orang yang bukan tidak setuju ya, tapi dan juga bukan milih-milih, tapi kalau bergaul, ya artinya bertemu, ngobrol, saya itu memang melihat siapa yang memang bisa diajak bicara atau siapa yang memang diajak untuk bertukar pikiran. Kalau memang kita lihat dia tipikalnya memang mental kepiting gitu ya, atau memang dia memang bukan wirausaha gitu ya, ya sudah cukup gitu. Kita berteman baik saja gitu. Tapi saat kita mau sharing ide, kita mau berbagi semangat, kita cari teman-teman kita yang mentalnya seperti semut. Ya, semut itu tanpa dikomando, biasanya mereka akan saling bantu. Ya, ada semut yang lain yang kesusahan, biasanya mereka langsung kompak. Ya, itu yang perlu teman-teman pahami. Ya, salah satu filosofi saya adalah kita tidak
mencari banyak teman itu juga baik, gitu ya. Kita meluaskan silaturahim, meluaskan networking. Tapi saat kita mencari sahabat, maka pilihlah orang yang tepat, ya. Sekali lagi ya, milih orang yang tepat, bukan orang yang terbaik. Itu kuncinya ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi yang saya sampaikan, biasanya berwirausaha itu adalah masalah pengalaman. Jadi, secepat mungkin kita harus memulainya, supaya kita bisa mendapatkan pengalaman itu sesegera mungkin. Kemudian yang kedua, setelah kita meyakinkan diri bahwa Allah Ta'ala itu menjaminkan rizki, maka kita yakinkan untuk mencari keberkahan rizki. Ya, Allah juga berfirman di Al-Baqarah, surat ayat 172, bahwa ini bukan, kalau di ayat ini Allah Ta'ala menyampaikan ini adalah, apa bahasanya, kalau di bisnis itu ini adalah instruksi. Ya, jadi makanlah dari rizki-rizki yang baik saja. Jadi kalau kita sudah berwirausaha, berbisnis, ya ini kita harus camkan dengan baik filosofinya. Kita harus menjadi wirausaha dengan bisnis yang baik, dengan produk yang baik. Jualah produk-produk yang halal, ya. Kemudian jualah, berbisnislah dengan cara-cara yang halal juga, dengan cara-cara yang berkah, ya. Misalkan kita tahu bahwa sekarang kondisi pandemik, kalau memang kita lagi berjual beli di bidang higienis, ya, mungkin di alat-alat kebersihan, hand sanitizer, masker, sekarang lagi banyak ya. So, cari keuntungan yang wajar saja gitu. Maksudnya nggak perlu harus, wah lagi musim nih ya, jadi kalau yang biasanya kita untung 100, kenapa nggak kita naikkan untuk 300 gitu. Nah, terus apa memang nggak boleh? Ya dalam hal jual beli gitu ya, mencari keuntungan, itu boleh, memang dibolehkan, tapi boleh itu belum tentu berkah. Ya, bahwa kita mau menaikkan margin kita sampai 1000% pun, itu di ilmu itu nggak ada larangan gitu. Tapi ya tadi, kalau kita mau mencari untung sesaat atau mencari berkah yang seterusnya gitu ya. Beda halnya misalkan memang kita dari awal sudah mendapatkan harga produksi yang mahal. Ya, contoh misalkan juga ada dalam kondisi bencana. Ya, ada bencana alam. Yang paling saya ingat dulu ya, karena saya juga mengalami sendiri, itu adalah waktu bencana Lombok. Teman-teman masih ingat juga gempa bumi. Semua barang-barang langka, ya, mau cari terpal, mau cari kasur, ya, buat bantuan. Subhanallah, itu susahnya ya. Dan kalaupun ketemu, harga terpal itu 13.000, itu bisa 140.000 gitu. Ya wallahu alam, kita semua memang nggak tahu. Tapi kita kalau sebagai pedagang, wirausaha, saya sih menyarankan itu ya, teman-teman, slow aja. Maksudnya kita juga nggak usah yang terus langsung menaikkan margin yang sedemikian drastis ya, karena mengambil momen. Karena kalau saya, filosofinya adalah mencari yang berkah. Ya, teman-teman masih ingat dulu zamannya midnight sale, masih ingat ya? Atau malah ada yang menunggu momen ya, midnight sale. Ya, jadi momen-momen diskon kalau kita beli barang di jam 10 malam sampai jam 1 pagi. Dan saya pun ikut ya, karena saya mau lihat fenomena dulu kan rame ya, berapa tahun tuh, 3 tahun lalu lah. Di mall-mall itu dibuka midnight sale, dibuka jam 10 sampai jam 2, jam 3 pagi. Harganya diskon-diskonnya gila-gilaan, ya 50%, 70%. Tapi karena memang saya juga mengamati harga-harga produk, harga-harga barang di toko yang sama juga, itu harga sudah berubah. Kalau harga normal dia jual 100, midnight sale dia jual 170. Ya, paham ya? Jadi harga normalnya 100, karena midnight sale dia tulis harga 170, diskonnya 50.000. Jadi harganya 120.000, lebih mahal dari harga normal. Ya, itu kan itu kan ngibulin lah bahasanya begitu ya. Ya, itu salah satu fenomena midnight sale yang ya mungkin tidak semua, tapi seringkalinya saya lihat dan saya memang mengalami sendiri. Ya, jadi itu yang teman-teman perlu pahami, carilah berkah, ya.
Kemudian yang ketiga, pahami mana kekayaan. Jadi teman-teman, memang betul, seorang muslim, ya muslimah wajib harus menjadi kaya. Ya, kita orang Islam memang diajarkan untuk kaya. Ya, Rasulullah pun adalah seorang pedagang, gitu ya, yang katanya 9 pintu rezeki dari 10 adalah melalui berdagang. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Tapi, nah itu, tapi pahami makna kekayaan. Ya, karena seberapa besar, seberapa banyak harta yang kita tumpuk, itu tidak akan kita bawa mati. Ya, kita mau numpuk sebesar-besar apapun, hari ini, besok kita sudah waktunya memang dipanggil, ya sudah, is gone gitu. Nothing gitu harta itu ya. Jadi, maksud saya pahami mana kekayaan ini adalah bahwa kekayaan ini harus kita bagi. Filosofinya begini, sejak pertama kali kita sudah berwirausaha, niatkan seberapa besar keuntungan, ya bulan ini dapat 1.000, bulan depan dapat 100.000. Selalu niatkan bahwa ada yang disisihkan, minimal 2,5% lah. Ya, minimal 2,5%, ya atau kekecilan kali ya buat kita sekarang. 10% misalkan. Ya, bismillah, misalkan kita niatkan, oke, 10%. Setiap profit sebelum dikurangi biaya, sebelum dikurangi pajak misalkan, kita sisihkan untuk dana sosial. Apapun bahasanya terserah. Mau CSR, mau infak, ya, mau dana kebajikan. Pokoknya kita sisihkan dulu. Dan jangan lupa untuk pisahkan rekening. Ya, jadi begitu untung 1.000, pisahkan aja 250 perak atau 1.000 misalkan 10%, 100 misalkan 10% ya. Besok bulan depan dapat 100.000. Sisihkan aja 10.000 langsung transfer ke rekening sosial. Sisihkan dulu gitu sebelum nanti itu bercampur atau dihitung dengan yang lain-lain. Mau kita usaha sendiri, mau kita berkongsi atau bersinergi dengan partner, kita sepakati dulu gitu ya. Bahwa ini kita kita sisihkan dulu dana sosial. Ya, karena insya Allah itu akan membawa keberkahan juga untuk perkembangan usaha. Ya, yang keempat, yang terakhir, filosofi yang perlu kita perhatikan adalah arti profesional. Ya, kalau teman-teman sekarang masih karyawan, kalau ingin berwirausaha, maka harus profesional. Ya, maksud saya profesional, jangan mengganggu jam kerja, karena itu adalah yang utama. Ya, bahwa teman-teman sekarang menjadi karyawan, ya itulah amanah yang dititipkan oleh Allah saat ini sebagai karyawan. Jadi kalau mulai berwirausaha, yang di jam-jam di luar pekerjaan. Di jam istirahat bisa, datang lebih pagi bisa, pulang lebih malam pun juga bisa, gitu ya. Kita harus yang mengatur. Sahabat ADL yang masih kuliah itu juga jalankan dengan profesional. Ujian belajar dulu nih, ya selesaikan, luluskan dengan baik. Tapi di luar itu ya profesional kita siapkan dengan baik gitu ya. Kalau pada lagi kosong berhalangan, ambillah waktu itu untuk persiapan berwirausaha gitu. Apapun, anything gitu yang bisa disiapkan. Itu maksud dari profesional. Karena ingat itu kita ada kewajiban utama gitu ya. Nah, berikutnya ini yang pertanyaan-pertanyaan yang selalu menjadi bayang-bayang seorang calon wirausaha atau bahkan pun seorang wirausaha juga gitu ya setelah berjalan. Oh ya, sorry, Mas Fadil, Pak MC, ini nanti kita teruskan dulu gitu ya, baru sesi tanya jawab gitu ya. Baik Pak Aidil, siap Pak Aidil. Ya, oke. Ini nggak banyak, 5 jam paling ya. Siap Pak Aidil. Berarti berapa SKS Pak Aidil? 5 jam. 5 SKS? Bukan 5 jam. Ini cukup 1 SKS saja nih. Ya, siap Pak Aidil. Baik, lanjut Pak Aidil. Bukan 5 jam, 5 slide. Oke. Nah, ini teman-teman, inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering sering melintas, sering menjadi beban ya. Jadi sering menjadi batu yang begitu besar seperti gambar itu ya. Akhirnya kita terjebak lagi dengan traffic jam gitu. Ya, mau maju enggak, mau mundur, amit-amit mau mundur gitu ya. Kadang stuck di tempat gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah kapan mulainya.
ya, ini yang seringkali menjadi pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Mau mulai sekarang, ntar dulu deh, ntar kalau udah resign, ya, kalau udah dapat uang pesangon, ya kalau dapat gitu ya. Atau nanti nunggu pensiun, udah kesenioran, udah terlalu tua gitu ya, mau nunggu pensiun umur 55, ya, udah kelewat. Nah, ini yang seringkali juga membayangi kita, dan saya pastikan bahwa pertanyaan ini tidak mempunyai jawaban yang paling tepat, ya, karena jawaban ini, ya, kalau ditanya kapan nih nunggu lulus atau nunggu nanti skripsi deh, nanti udah selesai skripsi pengen kerja, ya, sehingga akhirnya terlewat masa-masa untuk memulai wirausaha. Nah, teman-teman sekalian, jawaban yang paling tepat, ya, dengan pertanyaan ini kapan mulainya adalah sekarang juga. Ya, sekarang juga niatkan mulailah dari sekarang. Ya, karena kompetitor terbesar kita adalah waktu. Ya, bagaimana kita bisa melalui waktu ini dengan sesuatu yang manfaat, bukan sesuatu yang sia-sia. Ya, mau manfaat apapun lah, anytime, mau belajar, ya, mau berbagi ide dengan teman, mau memulai wirausaha, ya, tapi mulainya kapan? Mulailah sekarang. Yang kedua, seringkali kita bingung bisnisnya apa gitu. Ada yang bilang bisnis sesuai passion, ya. Ada yang bilang ya udah kamu bisnis yang sesuai hobi kamu apa sih gitu. Ya, itu yang seringkali terfikirkan dari kita gitu ya. Atau bisnis apa yang paling tepat nih dengan kondisi sekarang. Nah, ini semua sering berkecamuk di pikiran kita. Sehingga pada akhirnya ini juga yang membuat traffic jam. Udahlah bingung mau bisnis apa. Mau bisnis kuliner, nggak bisa masak. Ya, mau bisnis baju, kita bukan orang yang biasa dengan di dunia baju misalkan gitu ya. Nah, any kind of product itu sebetulnya bukan jawaban. Ya, kalau saya melihat bisnis ini, apa bisnisnya, ini adalah bisnis yang dimulai dari market, ya, menjawab pertanyaan ketiga, bagaimana memulainya, ya. Seringkali kita bingung, ya, karena kita memang belum biasa berwirausaha, ya namanya juga mau berwirausaha, kapan biasanya gitu ya. Terus mau usaha, mau jualan apa bang? Mau jualan kopi, Ani nggak suka ngopi gitu. Mau jualan baju, ya kita nggak demen deh dengan yang usaha-usaha dengan baju gitu. Dan terus jualan apa gitu. Jadi bagaimana memulainya? Jawaban yang paling tepat adalah dari marketnya gitu. Ya, kalau kita memulai dari produknya dulu apa yang mau kita jual, seringkali akan traffic jam. Ya, kemudian bagaimana memulainya? Gini nih, kita nggak punya tempat nih ya. Kita mau jualan di mana gitu? Kita nggak punya, masa mau sewa? Ya, mau sewa atau mau jualan di ruko, di kantor misalkan. Ya inilah semua hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang seringkali akan menjadi sebuah batu, mulai lagi dah traffic jam gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang, bagaimana memulainya? Kalau saya bilang adalah mulainya dari market. Maksudnya mulai dari market begini. Pastikan ya, sebagus apapun produk kalian, produk kita, ya, sekeren apapun persiapan kita, oh kita udah bikin tim nih, kita udah bikin nyusun strategi nih, ada tim marketing, ada tim operasional, kita udah siapkan tim sales gitu ya. Tapi kalau nggak ada marketnya, kejual nggak? Ya, kalau ternyata nggak ada demand-nya, ya nggak ada permintaannya produk kita, so what gitu. Sekeren apapun itu nggak akan kejual. Jadi kalau saya biasanya melihat marketnya, apapun itu potensi marketnya. Galilah di market itu, apa kebutuhan di situ. Ya, kita nih, alhamdulillah kemarin kalau sekilas saya lihat ya informasinya ada yang dari Jawa Timur kalau nggak salah, ada yang dari Malang, ya, kemudian ada yang dari Purwakarta misalkan. Memang kita semua sahabat ADL, kita harus melihat di daerah kita ini apa yang dibutuhkan. Ya, apa yang belum ada. Dan memang di situ ada kebutuhan.
disitulah kita memulai. Kita misalkan sekarang kuliah, atau kita sekarang bekerja di sebuah perkantoran. Di komplek perkantoran misalkan malah. Ya, di komplek perkantoran ini banyak sekali kantor-kantor dan ribuan karyawannya. Kenapa sih nggak bikin survei kecil-kecilan dulu? Ya, bikin survei, gampang kok sekarang bikin Google Form, ya, era teknologi ini sekarang. Bikin Google Form, sebarin via WA, bikinlah survei 100 orang responden misalkan. Ngobrol sama teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau kita bisa mengumpulkan sahabat-sahabat wirausaha, ini akan saling bantu nih. Insya Allah nih, kalau sudah berkumpul komunitas wirausaha, itu akan mempermudah jalan kita. Jangan pernah sama sekali kita beranggapan bahwa mereka adalah kompetitor kita. Meskipun produknya sama, ya, tapi insya Allah nanti itu akan menemukan sinergi yang baik. Bantulah mereka. Mereka perlu survei, mereka perlu sharing. Ya, kita harus sampaikan. Market apa yang di sana yang membutuhkan. Nah, yang terakhir, pertanyaan keempat, adalah dari mana modalnya. Nah, ini gitu ya. Oke deh, kita mulai sekarang ya. Bismillah, kita niatkan. Bisnisnya apa nih? Oke, kita jual beli kopi. Ya. Bagaimana memulainya misalkan? Ya, karena kita ada di komplek perkantoran. Ya, demand-nya masih tinggi mengenai kopi. Kita bikin kopi. Mungkin nanti kita akan buat sesuatu yang unik dari sisi kemasan misalkan. Ya, atau ada layanan antar. Free antar meskipun hanya beli 1 cup. Ya, karena memang kita usahanya di dekat perkantoran misalkan. Terus dari mana modalnya? Nah, ini pertanyaan terakhir yang biasanya menjadi kendala ya buat kita semua wirausaha. Karena memang apapun usahanya ya, mau dibilang apa istilahnya tuh, bisnis modal dengkul lah istilahnya ya. Ya, apapun itu, namanya juga tetap modal ya. Dengkul itu juga modal gitu ya. Jadi, ketika pertanyaan adalah modal, biasanya adalah di situ kita menemui traffic jam. Nah, ini yang kita bahas ya, masuk ke materi inti. Tapi saya perlu sampaikan hal-hal tadi ya, mengenai keberkahan rezeki, mana kekayaan. Ini karena ini adalah sesi awal nih. Jadi, saya ingin memastikan bahwa kita semua saat memulai mindset wirausaha itu harus insya Allah yang proper, gitu ya. Filosofi-filosofi itu yang harus diperhatikan dengan baik. Nah, terkait dengan modal, ya tadi disampaikan oleh Mas Fadil, MC, bahwa modal itu hanya formalitas, bukan prioritas. Kenapa? Betul sekali, karena eranya sekarang ini udah era 4.0 gitu ya, beda dengan dulu. Bahwa dulu itu selalu beranggapan usaha itu modalnya harus besar, satu. Atau yang kedua, pokoknya harus ada modal cash, baru kita bisa usaha. Ya, akhirnya kita terbentur juga dengan pertanyaan seperti itu. Dan jangan salah tadi yang saya bilang, teman-teman ya, yang justru banyak traffic jam dengan modal, ini justru adalah mereka yang sudah profesional, maksudnya yang sudah bekerja atau karyawan. Padahal, ya termasuk saya sendiri dulunya gitu ya, karena yang tadi saya bilang ya teman-teman, sahabat ADL, wirausaha itu tidak mengenal mengenai profesi. Ya, jadi justru faktor fear, ya ketakutan itu bisa ke semua orang gitu. Jadi kita harus mempunyai mental yang kuat gitu ya, termasuk mengenai mental modal. Nah, modal itu kenapa formalitas? Ya, karena ada 2 pengertian yang akan kita bahas. Yang pertama, bahwa modal itu tidak selamanya terkait dengan uang. Tidak selamanya dengan hard cash atau uang tunai lah ya. Nah, yang kedua nanti yang juga akan kita bahas, bahwa modal itu bisa jadi memang memerlukan uang, tapi tidak mesti dari uang kita sendiri gitu ya. Ini kita bisa jalani gitu. Kok bisa kita gitu ya? Nah, ada berapa nih kita lihat ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bahkan ada 9. Ya, ada poin-poin yang bisa kita bahas gitu ya. Yang pertama dari sisi modal tidak sama dengan uang. Itu ada personal skill, kemudian ada creativity sales, kemudian ada creativity marketing, dan ada yang terakhir adalah freelancer. Ya, ini kita coba bahas. Ya, yang pertama apa tadi adalah personal skill. Jadi personal skill ini teman-teman, ya
bagi kita semua, jangan sampai ada mindset bahwa modal itu selalu dalam bentuk uang. Padahal kita sendiri punya skill yang bisa kita jual, dalam arti bisa kita bisniskan. Gitu ya. Kita punya kemampuan, kita punya knowledge dan skill, kenapa enggak? Ya, contoh misalkan ada yang namanya penulis. Ya, sekarang udah mulai banyak jadi penulis ini bukan cuma sekedar nulis berbagi gitu ya, tapi penulis ini maksudnya adalah lebih ke konten kreator ya teman-teman lihat. Banyak sekali sekarang, jadi sekarang gini, eranya adalah era teknologi, era komunikasi. Ya, dulu bukan zamannya lagi era industri gitu. Artinya sekarang yang laku, ya, yang sukses itu adalah yang jualan konsep yang menarik. Nah, bagaimana bisa membuat konsep yang menarik? Kadang itu perlu dituangkan dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Karena orang yang, atau gini deh teman-teman, sahabat Adil, paling mudah lihatnya gini. Seringkali kita ngelihat Bapak Ibu dosen kita, itu orangnya pintar gitu ya. Knowledge-nya itu luar biasa gitu. Tapi saat ngajar, mereka nggak kurang bisa gitu ya, mentransfer knowledge ke dalam verbal, kata-kata. Itu nggak semua, ya bahasa kita lebih mudah dosen ya, nggak semua dosen bisa gitu. Tapi kita tahu orangnya pintar, tapi tidak kurang pintar dalam berbicara atau menyampaikan. Nah itu maksud saya ya, penulis ini, konsep ini harus dituangkan, konsep yang harus dituangkan dalam tulisan, yang ini akan harus dijual. Kadang memang kita perlu ada orang-orang yang pintar menuangkan kata-kata dalam tulisan, bukan dalam verbal. Ya, jadi kalau kita memang punya skill di sana, asal terus, bikin tulisan terus. Ya, kita bisa mengasah nih, kita jago nulis, kita hobi nulis, buat sesekali gini misalkan. Misalkan gini, Walls, ya, Walls itu sudah mengeluarkan produk baru misalkan ya, dari tipe-tipe jenis es krim yang ada. Kita bisa loh, ya, kita buat tulisan mengenai apa ya contohnya. Ini karena udah menyebut merek, saya harus menyebut merek lainnya gitu ya. Ada Walls, ada Campina, ya, kemudian ada jenis es krim yang lain. Kita lihat tuh, kalau ada produk baru yang mereka tampilkan, kita buat tulisan, kita buat semacam review produk, ya. Kemudian kita tuliskan, saya udah mencoba nih produk barunya nih, ya, misalkan nama produknya ini, kemudian rasanya begini. Ini luar biasa dan kayaknya marketnya bisa nih, harus dijual di sini. Itu kita tulis, kita kirimkan ke email mereka. Ya, sekarang sudah sangat era terbuka gitu. Mereka open 24 hours. Ya, corporate email. Ya, mereka selalu masukkan itu di dalam website. Atau via Twitter, via IG, Instagram. Dan itu juga, jangan salah, itu juga sering saya lakukan. Ya, saya tidak mengenal siapa itu manajernya, siapa itu orang corporate-nya, tapi begitu ada sesuatu yang ingin saya tuangkan, saya sampaikan, saya tulis. Bahkan via DM, direct message lewat Instagram, dan alhamdulillah mereka respon, gitu ya. Mereka respon, mereka tertarik dengan tulisan kita, akhirnya kita diminta untuk membuat review produk mereka. Dan itu akan menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan money pastinya, gitu ya. Coba aja ya teman-teman, dan karena saya juga udah mencobanya. Atau jasa yang lain, skill yang lain penerjemah, ya, atau kita jago desainer. Nah, ini bisa kita lakukan. Ini yang saya maksud adalah memulai usaha tanpa harus selalu dengan diawali dengan uang, ya, dengan skill kita. Apa yang bisa kita asah terus, ya, apa yang kita merasa kuat kita asah terus. Ya, yang kedua adalah creative sales. Nah, kalau memang kita ini jago berbicara ya, kita ini memang pintar di presentasi, ya kita coba nih lihat peluang-peluang mana yang pas untuk jualan. Ya, dan jualan ini nggak mesti jualan barang kita sendiri. Ya, coba aja kita ambil momen jual barang beli second. Ya, sekarang banyak sekali biasanya sih memang ibu-ibu, ya, atau maksudnya kaum feminis, ya, yang sering koleksi barang yang udah nggak dipakai, kenapa sih nggak dijual gitu, daripada numpuk di almari,
kita tawarkan saja ya, mungkin kita mengenal person yang seperti itu, kita tawarkan, Bu, mau nggak, sis gitu ya, sis mau nggak gue jualin barang-barang lu, daripada nganggur, lu pasti kan pengen beli barang baru juga, udah deh gue jualin sekian persen ya buat gue, misalkan gitu. Kita tinggal minta fotonya, kita sharing nih ke media sosial. Ya tentunya tadi ya tetap filosofi awal kita camkan mana barang-barang yang baik, mana dengan cara-cara yang baik gitu ya. Atau kedua misalkan endorser. Endorser ini juga udah mulai banyak, teman-teman lihat ya, banyak sekali influencer sekarang ya, nge-review produk, bikin channel sendiri ya. Baik itu ibu-ibu ya, bapak-bapak juga, atau anak-anak muda yang sekarang ya, nge-review traveling ya, mereka hobinya traveling, mereka nge-review mengenai tempat baru, lokasi baru, tempat wisata baru, itu mereka jual. Nah, itu juga bisa ya, endorser. Jadi ada tipe untuk jualan endorser. Yang pertama memang free ya, memang kita harus nge-review, kemudian kita sebarkan aja dengan free gitu ya. Yang kedua adalah dengan full barter. Ya, jadi misalkan begini. Kita suka ngopi nih. Setiap kali kita nyoba warung kopi baru, kita nge-review nih. Datang ke coffee shop baru, kita nge-review. Oh, di coffee shop baru ini jualannya kopinya begini, kopinya enak, ininya dari sini, dari situ gitu ya, bahannya, biji kopinya dan seterusnya. Nah, ini suatu waktu kita akan dikenal sebagai endorser kopi, kita tawarkan ke coffee shop yang baru gitu. Nah, ini bentuknya nanti bisa full barter. Artinya kita bisa dapat free product di coffee shop, atau yang ketiga adalah dengan fee. Ya, jadi endorser ini kita bisa terapkan ada 3 hal. Kemudian misalkan persewaan tas. Nah, ini juga sama lah ya, bagaimana kita berkreatif untuk menjual sesuatu. Ini sih sudah ada gitu ya, tapi belum booming gitu ya, persewaan tas. Jadi tadi ada komunitas yang memang kolektor tas gitu ya, karena saking banyaknya, jadi mereka sewakan. Nah, ini kita bisa menjadi salah satu sales-nya gitu ya. Dan yang keempat, YouTuber, ini tentunya nggak perlu saya bahas banyak lah ya, teman-teman udah sangat paham bagaimana bisa YouTuber itu menghasilkan uang. Tapi ya sekali lagi kita harus tahu mana yang memberikan manfaat ya. Channel YouTube apa yang mau kita jual, maksud saya ya. Mengenalkan tempat wisata baru, fine. Kita mau mengenalkan mengenai dunia pendidikan baru, is fine gitu ya, sesuatu yang bisa membawa kebaikan. Tidak asal jadi YouTuber yang jual konsep prank gitu maksud saya ya, tapi buatlah konsep yang memang baik gitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah creative marketing. Nah, kita banyak hal yang bisa kita jual melalui konsep creative marketing ya. Yang paling sering kita dengar adalah marketing agency. Ya, kita bisa jual beli rumah, kita bisa jual beli mobil, kita daftar di nama-nama agensi yang besar lah. Ya, karena itu nggak ribet. Kita cukup daftar, ya, kita meyakinkan mereka bahwa kita punya market, ya, kita punya market untuk jualan, so udah tinggal kita marketingin aja gitu. Kita nggak modal, istilahnya nggak mau, jangankan modal cash ya, kita juga nggak akan keluar modal banyak gitu. Ya, kita tinggal sebarkan foto-fotonya, mobil, rumah, dan any kind of barang gitu ya. Nah, marketing retailer ini hampir mirip dengan marketing agency ya, cuman yang kita jual ini adalah barang-barang konsumsi, ya, barang-barang konsumtif yang lebih retail. Misalkan barang-barang tadi bisa barang-barang buku, bisa barang-barang collection gitu ya, atau gini ya, teman-teman pernah lihat ini terkait juga dengan marketing seasonal. Jadi gini, ini ada cerita yang menarik juga gitu ya. Ada salah seorang sahabat saya, seorang sahabat wirausaha, dia menjadi seorang marketing seasonal. Maksudnya gini, kemarin itu Lebaran bulan apa ya? Bulan Mei, ya, Lebaran bulan Mei. Jadi dari bulan Maret, dia udah jadi marketing seasonal nih. Dia udah mulai persiapan jualan baju. Dia udah mulai persiapan jualan kurma. Ya, dia ketemu nih sama vendor-vendornya. Mau nggak Ane bantuin nih jualan kurma, Ane bantuin nih jualan gamis, jualan sajadah misalkan gitu ya. Nanti sekian persen ya bagi ya. Oke nih, jalan nih. Ya, jadi persiapan 1 bulan, kemudian bulan April waktu puasa dia saatnya peak-nya jualan, gitu ya, karena Mei-nya adalah bulan Lebaran gitu ya. Nah, Lebaran selesai, Mei, sekarang nih bulan Juni, dia lagi sibuk ngumpulin apa?
tadi habis ngumpulin foto baju, ngumpulin foto kurma. Sekarang dia lagi ngumpulin foto kambing. Gitu ya, dia datang ke peternak-peternak yang nanti di bulan depan Agustus mau lebaran haji, mau jualan kambing, dia udah marketingin dari sekarang gitu ya. Dia udah kumpul ini. Nah, jadi dia punya timing nih. Ini yang disebut macam marketing season. Dia nggak berhenti tuh. Ya, setelah selesai satu musim, satu season, dia pindah ke season berikutnya. Nanti bulan Agustus selesai lebaran haji, ya, dia siap lagi nih dengan season yang baru. Misalkan season yang baru apa nih? Nanti Desember adalah musim liburan, ya, musim cuti, ya, sekolah libur, karyawan pada ngambil cuti, maka dia jualan traveling. Dia datang tuh ke biro-biro travel. Mana paketmu? Kira-kira bulan Desember, bulan Januari, sini deh gue bantu jualin. Datang ke biro travel umroh. Ya, produk apa nih yang ada untuk nanti musim akhir tahun, untuk Desember, Januari. Dia kumpulin tuh lagi. Ya, dia cari kerjasama dengan beberapa biro travel, dia jual. Begitu nanti selesai Desember, Januari, dia pindah lagi ke season berikutnya, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, itu bagaimana cara marketingnya kita saja gitu ya. Nah, kalau dropshipper, teman-teman juga sudah sangat paham, dropshipper ini adalah seperti memang marketing retailer gitu ya. Retailer barang. Cuma dropshipper ini lebih dari sisi perjanjian, biasanya lebih kompleks lah. Ya, kalau marketing retailer ini sifatnya kita langsung jualan aja gitu ya. Tinggal kesepakatan dengan partner kita. Kalau dropshipper ini terkait dengan aspek-aspek prosedural, biasanya begitu ya. Nah, yang terakhir dari modal bukan uang adalah freelancer. Ya, teman-teman juga sudah sangat paham sekarang banyak sekali, bukan banyak sih, hampir semua para pebisnis, pewirausaha itu harus main di dunia online, dunia maya. Dan ini jangan salah, ini juga memerlukan satu skill sendiri nih ya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ini perlu ada konsep, perlu ada seseorang yang mengadministrasikan dengan baik. Maka sekarang banyak sekali jasa freelancer admin. Ya, dia hanya mengurusi postingan, dia mengurusi chat dengan follower, membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan follower. Ya, dia pindah tuh ya dari akun ini ke akun yang lain, ke akun yang ketiga, seperti itu dan seterusnya. Kemudian personal caller itu mungkin teman-teman lebih mudah membayangkannya seperti Permatatel, gitu ya. Ada biasanya bank-bank itu ada Permatatel, ya, ada Danamon call center, kemudian misalkan bisnis itu ada Unilever Central Communication, gitu ya. Nah, ini biasanya juga membutuhkan orang-orang yang memang speak-nya bagus nih, gitu ya. Attitude-nya dia waktu ngomong tuh enak gitu ya. Itu nggak mudah juga loh ya. Gitu ya. Kita ngobrol biasa nih, gitu ya, ngobrol biasa atau ngobrol di depan presentasi, tapi tidak mudah juga loh menjadi seorang personal caller. Ya, karena dia harus orang yang punya level kesabarannya lebih dari 100% gitu ya. Dia harus yang handle customer dengan baik, ya. Dia sabar mendengarkan komplain orang, ya. Itu tidak mudah, dan makanya mereka butuh seorang atau profesi personal caller gitu. Dan salah satu juga profesi adalah tour guide, ya. Ini yang sifatnya juga bisa freelancer, ya. Kita memang suka traveling, atau kita tadi ya suka jalan-jalan, misalkan kita bisa menawarkan jasa kita untuk sebagai tour guide. Baik, sahabat ADL, ya, ini salah satu pemahaman kenapa modal itu hanya formalitas, gitu ya. Jadi artinya bahwa modal itu tidak melulu mengenai uang. Nah, bagaimana dengan modal yang butuh uang, tapi tidak mesti uang sendiri gitu ya. Yang pertama, uang itu bisa didapat dari pelanggan. Ya. Kemudian, uang itu bisa didapat dengan menjaminkan nama. Kemudian, kita bisa dapatkan dari pembelian bersama. Dan yang terakhir itu adalah dana hibah. Ya, kita bahas saja secara cepat, karena memang lumayan nih waktunya. Nah, modal pelanggan ini, teman-teman kalau yang sangat paham bahwa berbisnis itu menggunakan uang muka. Ya, misalkan nih kita memang jasanya adalah jasa kuliner.
ya atau jasa barang. Itulah yang disebut biasanya kita sering mendengar istilah PO. Gue ada nih barang-barang bagus nih, bahkan ada yang import misalkan. Tapi kalau mau pesan, PO dulu dong ya. Kita buka open PO, tolong deposit dulu uangnya. Ya, nah uang inilah yang kita pakai sebagai modal awal untuk memulai usaha kita gitu. Ya, kita sudah siapkan semuanya dengan baik, kita yakin kita juga bisa melakukan ini, maka kita nggak perlu keluarin uang sendiri gitu. Ya, dan banyak sekali prospek-prospek wirausaha yang bisa menggunakan dengan bisnis dengan menggunakan konsep modal pelanggan ya atau uang muka. Yang kedua adalah menjaminkan nama. Nah, siapa ini maksudnya nama yang dijamin? Pasti bukan nama kita sendiri ya. Inilah pentingnya kita membangun networking yang baik ya. Pasti yang kita jaminkan adalah nama seseorang. Ini yang di dunia bisnis disebut dengan personal guaranteed. Dan ini ada nih, di dunia formal pun ada teman-teman ya, sahabat ADL, bahwa modal itu bisa didapat kalau kita mendapatkan personal guaranteed. Contoh misalkan gini ya, kita tahu kita punya sahabat public figure lah, atau nggak usah teman deh, atau kita punya keluarga. Ya, kita punya keluarga yang memang keluarga ini kita kenal baik, dekat gitu ya. Siapapun ya, bisa orang tua, ya, bisa om, tante, keluarga dan lainnya lah ya. Nah, kita sampaikan nih kepada beliau-beliau bahwa boleh nggak nih, saya punya konsep usaha seperti ini, gitu ya. Kita pasti siapkan dengan baik ya proposalnya, konsepnya. Nah, kita yakin dengan bisnis ini kita sampaikan, boleh nggak? Boleh dong pinjam nama buat menggaranti, buat cari modal gitu. Ya, kita bisa mencari dana-dana investor itu dengan jaminan nama seseorang. Ya, tentunya seseorang ini memang seseorang yang juga bukan sembarangan pastinya ya. Kalau memang teman ataupun keluarga yang memang bukan ada di dunia usaha juga memang agak susah. Tapi ini menjadi salah satu cara gitu ya untuk menjaminkan nama dia untuk bisa mendapatkan modal atau yang disebut personal guaranteed. Yang ketiga ini adalah pembiayaan bersama. Ya, ini pembiayaan bersama dari mana nih? Pastinya bukan dana kita juga. Ya, ini yang pasti kita dapatkan dari pihak kedua dan pihak ketiga. Ya, jadi bukan dari kita juga. Contoh misalkan, tadi yang saya bilang ya, kita ketemu market. Marketnya adalah di satu tempat, satu area butuh makanan. Ya, karena perkantoran butuh makanan, supply mungkin layanan antar makan ya. Nah, kita ketemu koki atau kita ketemu orang yang bisa masak nih. Ya, kita ketemu orang yang jago masak, kita tahu masakannya dia enak, tapi dia nggak punya modal. Maka kita mencari pihak ketiga yang punya modal. Ada orang-orang itu yang memang punya kapasitas, dia punya dana, tapi dia nggak tahu harus bisnis apa gitu. Ya, sering nggak teman-teman ketemu ya, sahabat Adiel ketemu yang seperti itu ya. Ini ada orang nih yang jago bikin kopi, kopinya kalau ngeracik enak. Tapi dia mau usaha, dia nggak punya kendala modal gitu. Nah, kita punya teman yang lain, punya sahabat yang lain, dia punya modal gitu. Gue ini ada nih, cuman gue bingung bisnis apa ya. Nah, kenapa ini nggak kita ketemukan gitu ya? Pihak kedua dan pihak ketiga. Kita sampaikan nih, kita ketemu, ya kita ketemukan, silaturahim bareng, ngomong, ente punya skill, antum punya modal. Jadi, saya yang bakal ngelola gimana? Kita kesepakatan aja ya. Ya, nanti margin buat ente sekian, buat ente sekian, buat aneh sekian gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu cara nih untuk mendapatkan modal. Ya. Nah, yang terakhir ini yang dari slide kita adalah dana hibah. Nah, cuma teman-teman saya perlu berhati-hati membicarakan dana hibah ini karena biasanya dana ini dipakai untuk seorang social entrepreneur. Ya, karena dana hibah ini mempunyai rules sendiri gitu ya. Dana hibah itu biasanya adalah dana-dana CSR, dana-dana sosial yang boleh dialokasikan buat berbisnis, berwirausaha. Tapi itu rules-nya beda. Ya, makanya nanti saya ada kelas tersendiri, ada forum tersendiri yang khusus membahas kewirausahaan sosial. Ya, karena ini game-nya beda nih, games-nya ya, rules-nya agak beda nih dengan wirausaha yang konvensional, bisnis yang pada umumnya. Karena ada aturan-aturan
dia harus melibatkan masyarakat, ya, dia harus menjawab permasalahan sosial yang ada dan seterusnya. Ya, tapi ini lebih seru ya. Bagi saya kewirausahaan sosial itu lebih seru ya. Challenge-nya asik lah gitu ya, lebih challenging. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sedikit, bukan sedikit ya, cuma melebihi waktu, tapi ini semua saya harus sampaikan. Nah, yang paling terakhir dari slide saya adalah sebetulnya kalau teman-teman kemarin banyak yang nanya, sebetulnya bisa loh, cari modal mah gampang. Ya, pinjam aja deh ke bank, ke koperasi, ya, dan seterusnya dengan konsep margin atau bunga sekian dan seterusnya, ya. Tapi ini alternatif terakhir, sorry ya, mungkin kalau bisa tidak menjadi alternatif gitu ya, karena masih banyak cara, masih banyak creativity yang bisa kita lakukan untuk berwirausaha dengan modal. Oke, Mas Fadil. Oke, baik. Terima kasih Pak Aidil. Ya, alhamdulillah 1 jam tadi telah dipaparkan mengenai seminar kita pada pagi hari ini. Bagi bapak-bapak, adik-adik dan ibu-ibu atau sahabat ADL tadi sudah diresmikan oleh Coach kita Bapak Aidil Muhammad. Silakan ada yang ingin berbagi, ada yang ingin sharing. Kita batasi 3 pertanyaan. Silakan ada yang ingin sharing ataupun ingin yang didiskusikan dari materi yang telah disampaikan. Modal adalah bukan suatu prioritas. Silakan. Silakan sahabat ADL, ada yang ingin di-sharingkan dari seminar online kita tadi. Dan pastikan insya Allah kita akan ada seri-seri berikutnya terkait seminar kewirausahaan ini oleh Bapak Aidil Muhammad. Insya Allah terkait seri-seri selanjutnya nanti akan kita berikan terhadap nomor WhatsApp yang telah didaftarkan kepada kami. Ya, di sini ada Bapak Fadil Muhammad Dafa ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan tadi di sini di layar saya di grup chat dari Bapak Fadil Muhammad Dafa, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Pak Aidil, ini dari Bapak Fadil Muhammad Dafa ingin menanyakan bagaimana cara kita berjualan tapi mempunyai kepribadian yang introvert. Oke, Mas Fadil ya. Ya, jadi Mas siapa tadi Mas Fadil? Mas Fadil, Fadil Muhammad Dafa, Pak Aidil. Ya, baik sahabat ADL. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, memang berwirausaha ini faktor utamanya adalah mengenai kita mengenai interpersonal skill kita, gitu ya, mengenai mental. Ya, ini adalah mengenai mindset. Ya, berwirausaha itu bukan mengenai gelar, bukan berbisnis terkait dengan profesi. Jadi termasuk juga ada di antara kita mungkin yang extrovert ataupun yang introvert. Ya, jadi sebetulnya berwirausaha pun tidak mengenal itu gitu ya, karena berwirausaha ini adalah bagaimana cara kita menjual atau bagaimana cara kita membuat konsepnya. Misal memang ada beberapa beberapa hal khusus ya, mungkin ada hal di luar kebiasaan yang orang pada umumnya memang kita perlu diskusi gitu ya. Maksudnya kita perlu sharing sendiri nih, karena saya perlu tahu nih introvertnya di mana nih gitu ya. Tapi kalau bahasa bahwa introvert secara umum, sebetulnya kita bisa sesuaikan juga bidang wirausahanya.
Ya, jadi yang pertama kalau saya menjawab pertanyaan, karena uh, maksudnya kurang spesifik, maksud saya pertanyaannya introvertnya bahwa dalam hal apa nih? Misalkan memang kita dalam hal ketemu orang, ya memang kita bukan orang yang suka ngobrol, ya kita orangnya tidak terbuka. Maka ada beberapa bidang wirausaha yang memang itu masih bisa kita lakukan. Banyak sekali, ya teman-teman, itulah fungsinya kita berkenalan dalam sebuah forum. Banyak sekali bidang wirausaha, banyak sekali ide-ide bisnis yang bisa kita lakukan, ya sendiri maupun bersama. Insya Allah tidak menjadi halangan, ya, untuk bagaimana kita, apakah seorang extrovert maupun introvert, tapi kuncinya tadi adalah bidang apa yang memang sesuai dengan skill kita, dengan interpersonal skill kita. Yang kedua, bahwa bidang wirausaha itu bisa dijual di market, gitu ya. Mungkin itu jawaban saya sementara, Mas Fadil, karena saya kurang spesifik tadi ya, maksudnya introvertnya. Nanti bisa kita sambung kalau. Oh iya, ini tadi ada sambungannya nih. Tadi kebetulan juga karena Mas Fadil ini ada gangguan dengan mic-nya. Jadi introvertnya itu Pak Aidil itu agak malu sih kalau misalnya nanya atau cepet down gitu loh. Jadi mungkin dia mau melakukan suatu interaksi atau penawaran atau apapun sifatnya terkait barang atau produk yang dijual, dia agak malu, Pak Aidil. Dan mungkin agak cepet down kalau misalnya barang itu mungkin tidak laku atau bagaimana. Seperti itu mungkin Pak Aidil. Ya, jadi jualan 1 ditolak gitu kan, maksudnya jualan 10 ditolak gitu. Ya, padahal ya misalkan kita berapa kali ya, kita jualan 10 ditolak berhenti nih. Padahal sebenarnya jualan ke-11 laku gitu ya. Nah, jadi teman-teman berbisnis itu tidak mesti harus sendiri. Ya, jangan punya mindset bahwa juga berusaha itu harus dijalankan dengan diri kita sendiri. Itulah fungsinya bersinergi. Ya, itulah fungsinya berkolaborasi. Dan memang eranya sekarang bukan waktunya lagi kita mau sukses sendiri gitu ya. Kita harus bareng-bareng. Itulah fungsinya ada tim. Ya, tadi seperti yang saya bilang, carilah tim yang tepat ya. Tidak perlu harus ketemu dari siapa ya teman kita yang paling jago jualan siapa sih gitu ya. Jadi mungkin nggak perlu harus mencari yang terbaik, tapi memang yang tepat yang bisa kita buat teman diskusi. Ya, diskusi juga nggak, misalkan kita punya malu nih harus ketemu bertatap langsung, nggak bisa ngobrol. Kita juga sekarang ya, apalagi kondisi sekarang nih work from home begini ya, bisnis itu bisa dikendalikan dari mana saja gitu ya. Dari tempat mana saja dan waktu kapan saja. Jadi saran saya kalau pertanyaannya lebih ke masalah malu itu yang pertama atau down tadi ya, itu adalah bentuklah tim. Jangan jualan sendiri, jangan berwirausaha sendiri. Bentuklah tim ya. Jadi tim itu membentuk seperti puzzle ya. Puzzle-puzzle mana nanti yang akan melengkapi kita untuk menjadi satu puzzle yang gitu ya Mas Fadil ya. Mungkin itu jawabannya. Bisa ke next question. Mas Fadil, pertanyaan berikutnya. Halo, ya ini dari Uvi mengatakan bahwa bagaimana cara menentukan diskon besar 50% tanpa mengganggu laba. Karena terkadang dia masih bingung untuk menentukan harga diskonnya. Takutnya selalu mentok di laba seperti itu. Gimana mekanisme menentukan laba dari harga barang yang dijual, begitu Pak Aidil? Oke. Jadi gini, Bu, siapa tadi ya? Sahabat Adel ya. Jadi sahabat Adel Uvi. Ya, sahabat ADL. Jadi ada 2 yang kita bisa lakukan mengenai terkait diskon ya, atau potongan. Jadi yang pertama, kita ngelihat momen. Ya, kita lihat ada momen. Jadi misalkan begini, tadi yang seperti saya bilang, justru kalau ada kondisi seperti corona ini, yang paling laku adalah jual alat kebersihan. Ya nggak? Alat-alat terkait hand sanitizer lah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengambil momen bahwa permintaan lagi tinggi
ya demand-nya lagi tinggi. Maka kesempatan kita untuk justru jangan menaikkan harga, mengambil momen. Kalau kita berani tampil ya di market, ini lagi booming-boomingnya jual beli alat kesehatan nih, ya harga dinaikkan supaya marginnya dapat gede. Tapi kalau kita berani ngambil satu kesempatan, justru kita berani ngasih diskon. Ngasih diskon, misalkan, let's say nggak usah banyak-banyak gitu ya, 10% misalkan. Nah, kalau kita bisa menjual konsep ini dengan baik, orang justru akan berbondong-bondong gitu ya. Ini justru produsen lain meningkatkan harga, ini malah didiskon harganya. Ya, jadi pertama kita mengambil momen, artinya kita mengambil momen volume dari besarannya kuantiti yang akan terbeli. It's okay gitu ya, diskon 10-20%, tapi kita yakin bahwa volumenya akan naik. Nah, itu kita bisa jadi pertimbangan gitu ya. Nah, saya tidak bilang diskonnya 10, 20, 50%. Ya, itu kondisional. Ya, itu sangat spesifik tuh. Itu nanti ada di kelas manajemen keuangan. Ya, di kelas seminar keuangan kita menghitung HPP, harga pokok penjualan, minimal harga sekian, minimal diskon sekian. Tapi yang bisa saya sampaikan kalau mengenai diskon, satu ngambil momen. Ya, di saat semua menaikkan harga, jangan takut gitu, ambil momen justru diskon harga karena kita yakin volume akan naik, ya penjualan akan naik. Yang kedua, Pak gimana nih kita mau naikkan diskon harga 25%, ganggu nggak laba? Nah caranya kita bisa subsidi produk, ya contoh misalkan hand sanitizer, tadi ini karena kondisi sekarang ya, kita mencontohkannya produk kebersihan. Hand sanitizer kita diskon 10%. Ya, atau 20%, atau 50%, tadi pertanyaan 50%. It's okay gitu. Tapi di produk lain, kita marginnya yang kita gedein, kita besarkan. Jadi subsidi silang. Itu supaya cara mengontrol laba gitu. Ya, produk satu kita diskon sekian, tapi produk yang lain kita dapatkan margin yang lebih besar. Ya, itu dua cara yang bisa kita sikapi terkait diskon. Gitu ya Mas Fadil ya. Mungkin bisa pertanyaan terakhir. Oke, teman-teman, pertanyaan terakhir ini saya baca dari chat ya. Halo. Ini ada lumayan 2 pertanyaan. Oke, ada beberapa pertanyaan ini, ada cukup banyak di chat, tapi kita karena waktu kita jawab yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Mungkin ini nanti kita bisa bentuk forum selanjutnya kali, Mas Fadil ya, atau kita ketemu di kelas-kelas berikutnya. Baik, Pak Aidil. Pak Aidil. Halo, Pak Aidil. Halo. Ya, ini saya baca dari pertanyaan terakhir saja yang sesuai urutan. Ada yang menanyakan mengenai berbisnis itu menyisihkan uang penghasilan untuk berbagi. Nah, cara yang tepat untuk berbagi seperti apa? Ya, jadi sahabat ADL, ini luar biasa nih ya, Mas Allah nih sudah punya niat untuk berbagi dan memang ini harus dilakukan. Jadi caranya yang pertama tadi seperti yang saya bilang, selalu sisihkan ya, selalu sisihkan profit margin berapapun yang didapat dalam 1 bulan, sisihkan dulu untuk berbagi ya, untuk sosial. Yang kedua, bagaimana cara sosial itu kita sesuaikan atau linear dengan bidang usaha kita ya. Contoh misalkan ini bukan teknik apa bahasanya, ini sebuah konsep yang berkesinambungan ya. Misalkan kita berbisnis di dunia kuliner, kita sisihkan nih, kita sudah sisihkan 10% ya, sudah ditabung nih ya untuk sosial. Nah, pada saatnya kita berbagi untuk menyediakan makanan gratis misalkan. Kita siapkan makanan gratis buat komunitas pemulung. Atau kita bagikan makanan gratis saat puasa Ramadan. Ya, maksudnya berbaginya ini adalah dengan berbagi makanan juga. Jadi dana itu yang sudah disisihkan, dana itu kita kelola dengan kita kelola sendiri untuk menyediakan makanan gratis. Ya, di bidang kita juga gitu. Tapi kalau misalkan berbagi itu kita mau salurkan dengan bidang yang lain, it's fine, nggak ada masalah, gitu ya. Misalkan nih kita udah kumpul, biar nggak riwah, kita salurkan untuk donasi bantuan bencana alam. Itu juga
nggak ada masalah, itu juga sama baiknya. Tapi kalau konsep yang saya terapkan itu biasanya berbagi dengan bidang kita. Misalkan kita berwirausaha punya les, ya, punya kursus untuk anak. Kita sudah sisihkan nih sebagian dari margin kita. Ya, nanti pada saatnya kita harus berbagi, bikin program sosial, kita bikin program sosial mengajar gratis buat anak-anak di kolong jembatan misalkan. Ya, jadi di bidang-bidang kita juga kita kumpulkan teman-teman gitu ya, kita ajak, yuk, siapa nih yang mau berdonasi ilmunya, kita ngajar nih. Karena memang bidang kita adalah bidang kursus gitu. Jadi kita bikin program event sosial yang memang linear dengan bisnis kita. Itu much better. Ya, akan jauh lebih baik untuk insya Allah impact-nya juga akan ke pengembangan bisnis kita, ya, ke branding kita. Baik, itu saja sahabat ADL. Masya Allah ya, memang ini kalau ini memang terkendala ya, bukan kendala modal, ini adalah kendala waktu, ya, waktu ini yang membatasi kita. Jadi insya Allah tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, untuk terus berbagi. Nanti mungkin sahabat ADL yang tidak berkeberatan, kita ajak saja bergabung ke WA Group, mungkin gitu Mas Fadil ya? Betul Pak Aidil, nanti setelah ini. Ya, nanti kita bisa berdiskusi di sana, kita siapkan waktu khusus gitu ya, karena ini banyak pertanyaan yang mohon maaf tidak bisa dijawab satu persatu, tapi insya Allah di next silaturahim kita. Baik, itu saja dari saya cukupkan. Semoga tujuan forum ini memberikan manfaat dan kebaikan buat kita semua, buat niat kita, semangat kita. Bismillah untuk keberkahan kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Fadil. Insya Allah bisa ditutup. Insya Allah kita bertemu di forum silaturahim berikutnya. Baik. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsir kepada Bapak Aidil Muhammad, SEME, yang telah memberikan seminar pada pagi hari ini. Insya Allah, teman-teman sahabat ADL yang telah bergabung pada pagi hari ini mengenai seminar modal hanya formalitas, insya Allah akan kami buatkan grup WhatsApp. Di sana nanti sahabat ADL dipandu oleh coach kita Bapak Aidil Muhammad, mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun disaringkan, bisa langsung di grup WhatsApp tersebut. Kita foto bareng nih ya? Dan nanti insya Allah di akhir ini akan ada foto bareng Pak Aidil Muhammad ya. Nanti juga terkait seminar-seminar kewirausahaan lainnya yang memang dipandu oleh Bapak Aidil Muhammad pun akan kita sampaikan juga di grup WhatsApp tersebut. Artinya nanti sahabat-sahabat ADL itu bisa mengikuti kelas-kelas selanjutnya, yang mana insya Allah dari materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Aidil Muhammad ini akan semakin komprehensif mengenai A to Z-nya kewirausahaan. Mungkin di akhir sesi Pak Aidil Muhammad mau ada closing statement? Ya. Sekaligus nanti kita foto sebelum kita tutup ya. Jadi sahabat ADL, sebagai ending seperti yang saya sampaikan tadi, ya, pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk berwirausaha? Ya, waktu yang paling tepat adalah sekarang. Ya, tidak perlu menunggu waktu baik. Ya, ada waktu baik, hari baik. Insya Allah yang terbaiknya, yang paling tepatnya adalah sekarang. Ya, mau bisnis bidang apa nih yang paling baik? Mau bidang kuliner, bidang retail, bidang apapun, ya jawabannya bidang bisnis yang terbaik adalah bidang bisnis yang dijalani sekarang. Ya, jadi mari kita sama-sama memberikan semangat kebaikan untuk berwirausaha. Itu saja Mas Fadil dari saya, kita bisa foto. Baik. Sebelum kita tutup. Oke, insya Allah jadi sahabat ADL bisa di open semuanya mungkin. Videonya, tampilannya ini, karena kita akan foto bersama. Untuk host, mungkin nanti akan diberikan aba-aba Bapak Ali untuk aba-aba kita mulai memfotonya. Silakan bisa dihidupkan terlebih dahulu videonya agar tampilannya. Jangan lupa salam wirausahanya nih, ya Mas Fadil. Nanti silakan Pak Aidil nanti akan memandu untuk salam wirausahanya nih. Seperti apa nanti teknisnya. Sebelum
kita mulai. Ini silakan yang masih hitam-hitam ini bisa di open dulu ini. Ya nggak apa-apa, mungkin memang ada yang videonya harus off, yang berkenan saja yang bisa videonya kita nyalakan. Kita semua salam wirausaha ya. Jadi jarinya membentuk ini nih. Ya, angkat jari jempol dan kelingkingnya ya. Ini adalah salam wirausaha ya. Ini seperti bentuk kita telepon nih ya, karena wirausaha itu harus siap 24 jam di calling ya. Jadi anytime harus siap. Kemudian kita lihat nih ada 3 jari nih. Ini 3 jari kalau kita angkat membentuk huruf W nih. Ya, wirausaha. Oke ya. Silakan diaba-aba. Ya, hostnya silakan Bapak Ali untuk mengaba-aba. Ya, utingan ketiga gimana Pak Aidil? Langsung begini, dering kayak telepon apa gimana? Iya, betul dong, gitu dong. Langsung gini ya? Oke, siap. Gimana Bapak Ali, kameranya sudah siap? Oke, sebentar. Dikasih Bapak ya, Pak. Karena ini pesertanya agak banyak, jadi ada 2 slide. Nanti bisa minta 2 kali ya. 2 kali take ya, oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi sebentar. 1, 2, 3. Oke. Syukran. Jazakumullah khairan. Wa'alaikum. Oke, baik. Baik, silakan Mas Walid. Oke, baik sahabat ADL. Alhamdulillah ini di akhir perjumpaan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami dari Sawar Learning Center, mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan di sana sini. Dan pastikan tadi Pak Aidil sampaikan bahwa saatnya kita untuk memulai wirausaha. Do it now. Jadi jangan lagi terjebak di lampu merah tadi untuk memulai bisnis dari sekarang. Jadi insya Allah sudah terbuka bahwa sebenarnya modal itu adalah dari kita sendiri. Insya Allah sukses selalu, berkah selalu sampai kita di seminar-seminar selanjutnya. Dan pastikan sahabat Aidil semuanya tergabung di WhatsApp-nya, nanti akan langsung dipandu oleh Bapak Aidil Muhammad. Dan di situ juga akan ada informasi-informasi yang akan kami sampaikan terkait training-training atau seminar-seminar beliau selanjutnya. Kami dari Sawal Learning Center mohon maaf lahir batin, mohon pamit. Dan insya Allah di kemudian hari kita dapat berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat ADL bisa langsung live. Oke. Ini biar saya langsung tutup aja ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.